Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai alat peraga sederhana, yaitu alat penjernih air. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran program studi pendidikan biologi. Sebelum memulai ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nabila, Aulia Nurjanwarti, Dede Anggi, dan Lamia Putri. Nah, pembahasan pada video kali ini yaitu ada latar belakang, SKKD indikator, garis besar materi, deskripsi media, penggunaan media, dan deskripsi pembagian anggota kelompok. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, di sini kami mengutip Quran Surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49 yang berbunyi, وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. yang artinya yaitu, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Seperti yang kita ketahui, air merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu, pada zaman yang sekarang ini, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memperoleh air yang sehat dan aman dikonsumsi. Akan tetapi, eksploitasi sumber-sumber air secara berlebihan tidak mempertimbangkan daya dukung serta upaya konservasi lingkungan yang tidak seimbang yang akan mempengaruhi kualitas air. Menurut PPRI nomor 82 tahun 2001, air normal tidak berwarna sehingga tampak bersih, bening dan jernih. Bila kondisi air warnanya berubah, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi air tercemar. Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Namun, apabila jumlah air bersih terbatas dan air yang cukup melimpah tidak memenuhi standar kualitas, maka air tersebut dapat diolah terlebih dahulu. Sehingga perlunya adanya pengembangan alat penjernih air. Pengembangan alat ini sangat penting, terutama ketika diterapkan pada saat pembelajaran siswa di sekolah, dengan harapan ke depannya siswa dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitarnya. Salah satu yang terpenting adalah pengembangan alat penjernihan air ini adalah kemampuan siswa merekayasa. Jadi, maksud rekayasa di sini adalah ketika siswa, peserta didik, dapat memanfaatkan barang yang tersedia di sekitar yang dapat digunakan untuk membuat alat penjernihan air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dalam melakukan perbaikan kualitas air bersih melalui pelatihan dan praktek pembuatan unit penjernihan air sangat penting agar kualitas air tersebut mampu memenuhi standar yang diterapkan. Nah, unit pengembangan air bersih ini bahannya mudah didapatkan dan memiliki fungsi masing-masing untuk membersihkan zat-zat tidak baik yang larut pada air kotor tersebut. Selain itu, alat dan cara yang digunakan juga sangat mudah, sehingga peserta didik di sekolah maupun dengan mudah mempraktikkan dan memahami manfaat tersendiri. Sebelum kita belajar lebih lanjut dan masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih kompetensi inti dan kompetensi apa saja yang perlu kita ketahui agar kita mampu mempelajari dengan baik mengenai alat peraga sederhana penjernihan air tersebut. Nah, langsung saja di sini ada 4 kompetensi inti, di mana untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
Peduli diantaranya gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian ada santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dan menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan untuk kompetensi inti yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di sini ada 3 kompetensi dasar mengenai pentingnya mempelajari alat peraga sederhana penjernihan air tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu pada poin 1.2, yaitu menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati bioproses. Dan untuk poin yang kedua yaitu pada poin 2.1, yaitu berperilaku ilmiah. Di antaranya, teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan, baik dalam kelas ataupun di luar kelas atau laboratorium. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu pada poin 4.10, yaitu memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. Nah, di sini ada 6 indikator pembelajaran yang meliputi alat peraga sederhana penjernihan air tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu melalui percobaan pembuatan alat penjernihan air sederhana, peserta didik dapat mengimani Quran Surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49. Untuk poin yang kedua yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli serta dapat menentukan solusi dalam memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Untuk poin yang ketiga, peserta didik dapat memanipulasi sistem penjernihan air. Poin yang keempat, peserta didik dapat membuat alat penjernihan air dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Poin yang kelima yaitu peserta didik dapat menerapkan dan mengembangkan sistem penyaringan air sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang keenam adalah peserta didik dapat mengolah dan menyajikan data teknik penjernihan air berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, adapun permasalahan yang sering kita temui bahwa kualitas air tanah maupun air sungai yang kita gunakan itu kurang memenuhi sebagai standar kualitas air yang baik karena sudah dinilai sebagai air kotor. Nah, ternyata air kotor itu tidak hanya bersifat sada, tapi juga mengandung zat padat dan juga zat cair yang telah larut sebagai hasil pembuangan limbah seperti sampah, air bekas cuci, dan lain-lain. Maka di itu ada beberapa cara untuk mendapatkan air bersih melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjernihan air. Salah satunya yaitu dapat dilakukan melalui metode filtrasi menggunakan alat peraga sederhana dengan memanfaatkan beberapa benda seperti kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan spons. Nah, beberapa benda tersebut dari kegunaannya dapat membantu dalam proses penjernihan air. Nah, di sini ada definisi dari penjernihan air yang menyatakan bahwa penjernihan air itu merupakan sejumlah proses untuk menjernihkan air yang bertujuan untuk menghilangkan atau menyaring beberapa partikel yang terlarut dalam air dengan memanfaatkan beberapa bahan tertentu sehingga dapat diterima dalam penggunaan akhir, misalnya air minum. Maka dari itu, penjernihan air dengan menggunakan alat peraga sederhana ini termasuk dalam proses penjernihan air yang melalui tahapan penyaringan. Nah, di sini ada 5 bahan utama yang berperan penting dalam proses pembuatan alat peraga sederhana penjernihan air. Dan untuk bahan yang pertama itu ada kerikil. Kerikil ini berfungsi untuk
mengurangi kotoran tanpa mengurangi nutrisi pada air tersebut, dan juga sebagai bahan penyaring yang membantu air oksigen. Kemudian untuk bahan yang kedua ada sabut kelapa, yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar yang terdapat pada air. Lanjut, untuk bahan yang ketiga itu ada arang. Nah, kandungan utama arang itu adalah karbon yang memiliki kemampuan untuk mengikat kotoran di air dengan pori-porinya serta mampu membunuh bakteri untuk menghilangkan bau pada air. Dan untuk bahan yang keempat itu ada ijuk. Ijuk itu memiliki fungsi untuk menyaring kotoran halus yang terdapat pada air. Dan bahan yang terakhir itu spons. Nah, spons ini digunakan sebagai lapisan penyaringan air untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran yang masih terkandung dalam air. Nah, untuk itu kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Untuk alatnya, di sini kita sediakan bak penampung, botol bekas, gunting, dan pisau. Nah, untuk bahannya, di sini kita juga siapkan kain pemisah, ijuk, arang, kerikil, sabut kelapa, air kotor, dan juga spons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Nah, kali ini kita akan mencoba membuat satu alat peraga penjernihan air sederhana dengan menggunakan beberapa bahan sederhana. Nah, sebelum kami membuat alatnya, di sini kami akan memaparkan langkah kerjanya terlebih dahulu. Jangan lupa disimak dan diperhatikan ya langkah per langkahnya. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita siapkan alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya di sini ada gunting atau pisau, ada botol air mineral bekas yang ukuran 1 liter, dan juga di sini ada bak penampungnya, dan yang terakhir di sini ada kain untuk pembatasnya. Nah, untuk bahannya di sini kita siapkan air keruh, di sini ada sabut kelapa, ada ijuk, ada arang, ada kerikil, dan juga di sini ada spons. Nah, potong bagian dasar botol bekas air mineral menggunakan benda tajam, misalkan pisau, gunting, ataupun silet. Tapi di sini saya akan menggunakan pisau terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan dilanjutkan menggunakan gunting. Nah, jadi ini merupakan hasil pemotongan dari botol bekas air mineral. Bagian yang ini akan digunakan untuk menampung air hasil filtrasi. Dan bagian yang ini akan digunakan untuk menampung air kotor dan juga beberapa bahan yang akan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu mencuci atau membersihkan semua bahan yang akan digunakan menggunakan air mengalir. Langkah yang keempat yaitu susunlah semua bahan yang telah dicuci ke dalam botol air mineral dengan susunan yang pertama yaitu masukkan spons ke dalam dasar botol atau yang mendekati dengan mulut botol. Lalu simpan kain bekas untuk menutupi dan memisahkan setiap bahan. Nah, simpan di atas spons seperti ini. Kedua, masukkan ijuk, lalu taruh kembali kain pembatasnya. Nah, kemudian untuk tahap ketiga yaitu memasukkan arang, dan setelah itu jangan lupa untuk menyimpan kain pembatas pada bagian atasnya. Selesai untuk tahap ketiga. Keempat, taruh sabut kelapa.
dan lapisi kain bekas di atasnya. Selanjutnya, susunan yang terakhir atau susunan yang paling atas yaitu kerikil. Nah, sekarang kita masukkan kerikil dan kita rapikan supaya rata. Setelah bahan-bahan selesai disusun, lalu tuangkan air kotor sedikit demi sedikit menuju bak penampung. Nah, Yang terakhir yaitu amati dan bandingkan air hasil penyaringan dengan air sumber percobaan. Selamat mencoba! Lalu tidak hanya itu, di sini juga ada tujuan umumnya, yaitu perancangan alat sederhana ini diharapkan mampu menjadi metode sederhana dalam penjernihan air dengan proses filtrasi sehingga mampu dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tertentu yang minim ketersediaan air bersih. Nah, adapun tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dan metode mengenai penjernihan air. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun atau membuat alat peraga sederhana berupa penjernihan air. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan proses penjernihan air menggunakan model filtrasi alat peraga sederhana. Selanjutnya terdapat prosedur aktivitas siswa. Nah, kami membuat 4 halaman lembar kerja siswa, terdapat cover. Halaman selanjutnya itu memuat tujuan pembelajaran, pendahuluan, hipotesis atau dugaan sementara. Halaman ketiga memuat alat dan bahan, prosedur kerja, serta hasil pengamatan. Dan halaman terakhir yaitu diskusi dan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang kami membuat dari 2 platform, yaitu Google Form. Nah, di Google Form kami memuat 10 esai yang mempertanyakan tentang garis besar materi serta praktikum yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu pembagian kerja anggota kelompok. Nah, kami berempat memiliki tugas masing-masing, diantaranya yaitu melakukan penyusunan alat peraga sederhana di rumah masing-masing. Nah, penyusunan SK, KD, dan indikator oleh Nabila. Penyusunan garis besar materi, latar belakang, penggunaan media Kahoot dan Google Form untuk pertanyaan, serta editing video langkah kerja oleh Aulia Nurjanwarti. Penyusunan laporan akhir yaitu editing animasi, background, uploading oleh Deda Anggia. Dan yang terakhir, penyusunan sketsa dan langkah kerja alat peraga, penyusunan SKKD, tujuan, prosedur aktivitas siswa, membuat pertanyaan, memotret alat bahan, serta penyusunan laporan akhir oleh Lamia Putri. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.